Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis beberapa saham properti. Nah, seperti Wika, Waskita, terus Adikarya, sama PT PP atau PP Persero. Nah, pertama saya akan menganalisis Wika atau Wijaya Karya Persero Tbk. Nah, pertama kita lihat untuk candle sama Bollinger Band-nya. Nah, di sini untuk candlenya sendiri itu sudah hampir mendekati Bollinger Band yang paling atas. Nah, candle terakhir di sini saya lingkari. Nah, itu untuk candle terakhirnya. Seperti itu. Nah, jadinya ini sudah mendekati Bollinger Band paling atas. Nah, juga ini sudah ada di atasnya Bollinger Band yang ada di tengah atau standarnya gitu. Nah, kita lanjut, kita buat support resistennya. Nah, supportnya kita buat di sini. Kita taruh di sini. Nah, ini untuk supportnya. Ini untuk resistennya, seperti itu. Yang garis merah atas itu resisten, garis merah bawah itu support. Nah, di sini kita gambarkan beberapa candle yang tidak bisa menembus support sama resistennya. Ini pertama candle yang tidak bisa menembus untuk supportnya. Nah, itu candle pertama. Ini candle kedua. Ini candle keduanya. Ya, jadinya dua candle itu tidak bisa menembus supportnya. Nah, kita gambarkan candle yang tidak bisa menembus resistennya. Nah, ini sama ini. Nah, itu candle yang pertama tidak menembus resisten. Ini candle kedua memang sih nembus, tapi ini cuma false breakout seperti itu. Jadinya saya naruhnya resistennya di sini. Untuk resistennya sendiri itu ada di 2200-an, sedangkan untuk supportnya itu ada di 1700-an, tapi mendekati 1800 seperti itu. Nah, jadinya ini kalau dilihat dari support resistennya ini ada di tengah-tengah seperti itu. Untuk candle yang terakhir. Nah, kita lanjut ke RSI-nya. Ini RSI. Nah, RSI-nya sendiri sekarang itu ada di 50. Nah, tapi ini sekarang RSI-nya sudah mulai menurun atau bengkok ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, kemungkinan besar kalau RSI-nya yang garis warna biru ini menembus garis warna orange, nah kemungkinan besar itu akan mengalami penurunan seperti itu. Nah, contohnya ada di sini. Nah, ini mengalami penurunan sampai sini. Seperti itu. Itu sudah menembus garis yang warna orange. Jadinya ini kalau bisa nembus ke bawah ya kemungkinan besar akan mengalami penurunan seperti itu. Nah, kita lanjut untuk MACD-nya. MACD di sini. Nah, ini untuk MACD-nya ini sudah mulai menipis ke atas. Nah, di sini. Histogramnya sudah mulai menipis ke atas. Nah, sama garis yang warna biru itu hampir menembus garis warna orange. Seperti itu. Ini untuk MACD-nya. Nah, jadi kesimpulannya di sini untuk Wika menurut analisis teknikalnya dari saya, jadinya Wika ini kan ya dilihat dari Bollinger Band atas, nah itu hampir mendekati. Nah, sedangkan RSI-nya itu hampir menembus ke bawah malahan. Nah, jadinya kalau menurut saya kita tunggu aja ini pergerakan selanjutnya seperti apa. Kalau seandainya RSI-nya malah balik ke atas, ya kita tunggu aja supaya kita bisa beli di harga bawah. Jadi jangan masuk dulu, soalnya harganya menurut saya nih sudah lumayan tinggi gitu. Kalau seandainya nembus ke bawah,
Nah, itu kita siap-siap entry seperti itu. Nah, entry-nya ntar kita lihat dari contohnya itu kayak sudah nyentuh Bollinger Band apa enggak, terus RSI-nya sudah berapa, sudah enak apa enggak RSI-nya seperti itu. Ini untuk Wika. Nah, selanjutnya kita lihat untuk waskita. Nah, ini waskita, kita lihat candle-nya sama Bollinger Band-nya seperti apa. Nah, ini untuk candle terakhirnya kita gambarkan di sini. Kita gambarkan candle terakhir. Nah, itu untuk candle terakhirnya seperti itu. Yang saya lingkari di sini untuk candle terakhirnya ya sama, itu hampir mendekati juga ke apa dah? Ke Bollinger Band paling atas seperti itu. Sama ya, Bollinger Band yang ada di tengah itu sudah dilewati juga. Nah, kita buat support resistennya di sini. Untuk supportnya saya taruh di sini. Soalnya ada beberapa candle di sini. Ini candle yang tidak bisa menembus titik support. Kita gambarkan di sini. Yang pertama, ini yang kedua. Itu yang kedua seperti itu. Itu yang tidak bisa menembus supportnya. Nah, di sini ada juga dua candle yang tidak bisa menembus resistennya. Kita taruh saja di sini. Nah, ini candlenya kita buat, kita gambarkan. Ini candle pertama, ini tidak jauh lagi, mau menembus tapi juga gak bisa. Ini candle yang ini cuma fast breakout seperti itu. Kalau dilihat dari sini untuk support resistennya itu masih tidak terlalu ke tengah, malahan di bawahnya tengah seperti itu. Kalau dilihat dari support resistennya untuk waskita sendiri. Nah, kita lanjut lihat untuk RSI-nya. Nah, untuk RSI-nya ini juga mengalami penurunan, sekarang ada di 51. Tapi jaraknya yang garis warna biru sama garis warna orange ini sedikit banyak seperti itulah. Itu garisnya sedikit banyak daripada yang tadi yang Wika. Kita lanjut ke MACD-nya. Ini untuk MACD-nya juga. Nah, di sini histogramnya juga sudah mulai menipis ke atas. Nah, untuk garis yang warna biru ini juga sudah berbelok ke atas, sudah mendekati tapi tidak terlalu dekat seperti Wika. Nah, jadi di sini kesimpulannya untuk waskita sendiri ya ini masih anggapannya ini masih di pertengahan seperti itulah. Sama kayak Wika gitu, hampir sama kayak Wika gitu. Tapi kalau Wika itu kemungkinan besar ya akan mengalami penurunan seperti itu. Tapi ini tidak seperti Wika gara-gara dilihat dari RSI-nya juga garis yang warna biru sama oranye itu ya sedikit jauh seperti itu. Nah, terus untuk Bollinger Band atas, nah itu masih lebih jauh ini jaraknya daripada yang Wika sebelumnya itu. Jadinya kalau ini kita tunggu aja. Kalau bisa menyentuh Bollinger Band paling atas, terus tunggu sampai menyentuh bawah seperti itu. RSI-nya masuk di 30 lah kalau bisa seperti itu. Ini untuk waskita. Kita lanjut untuk Adikarya Persero Tbk. Nah, di sini kita lihat untuk candlenya. Nah, candlenya di sini Adi sudah hampir menyentuh Bollinger Band atas. Ini sudah dekat juga. Sudah di atasnya Bollinger Band yang ada di tengah. Nah, kita tentukan support resistennya. Ini untuk supportnya saya taruh di sini. Support. Nah, saya taruh di sini. Untuk resistennya saya taruh di sini. Oke. Jadi di sini ada beberapa candle yang tidak bisa menembus support resisten seperti itu. Nah, ini kita gambarkan di sini. Ini di sini ada
Ini yang pertama, terus ini yang kedua. Nah, di situ itu dekat. Ini malahan kalau candle yang di sini ini tidak sampai menyentuh, itu sudah rebound seperti itu. Nah, untuk resistennya kita lihat di sini. Ini yang pertama. Terus ini kedua. Ini yang ketiga sama keempat. Itu tidak ada yang bisa menembus resistennya seperti itu. Jadinya kalau dilihat sekarang ini ada di tengah-tengah. Kalau AD ini hampir sama dari Waskita Wika seperti itu. Tapi ini lebih mirip ke yang Wika, soalnya ini dekat sekali nih sama Bollinger Band yang paling atas. Untuk candle yang terakhir, ini candle yang terakhirnya nih. Nah, itu. Nah, kita lanjut ke RSI-nya. Kita lihat RSI-nya. RSI-nya sendiri ini ada di 48. Nah, tapi ini jaraknya jauh sama garis yang warna hijau. Maaf, garis yang warna orange maksudnya. Nah, ini lumayan jauh daripada Wika yang tadi. Ini untuk RSI-nya masih ada di 48. Nah, kita lanjut ke MACD-nya. Untuk MACD-nya sendiri, nah ini lumayan bagus. Soalnya histogramnya itu sudah mulai menipis ke atas. Sama garis yang warna biru ini sudah mulai berbelok ke atas seperti itu. Jadinya kesimpulannya untuk AD ini harganya kalau dilihat dari Bollinger Band sama analisis teknikal ini ya harganya standar seperti itu. Tapi lebih baiknya kan ini kan soalnya mau menyentuh Bollinger Band, kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Nah, tapi kalau dilihat dari RSI itu masih 40-an seperti itu. Kita lanjut ke saham yang terakhir. Itu saham PTPP. Nah, di sini kita lihat Bollinger Band-nya juga untuk PTPP ini. Nah, ini ya lumayan dekat juga sih ke Bollinger Band atas. Soalnya di atas standar Bollinger Band yang standar yang ada di tengah seperti itu. Nah, kita buat titik support sama resistennya. Nah, kita taruh di sini. Nah, di sini. Ini ada dua candle, yaitu yang di sini. Kita gambarkan ini. Ini candle yang pertama. Ini terus candle yang kedua ada di sini. Itu tidak bisa menembus supportnya seperti itu. Nah, terus kita buat resistennya di sini. Kita taruh saja di sini. Nah, soalnya ini candle yang atasnya itu cuma fast breakout seperti itu. Ini yang fast breakout. Terus kita lihat di sini ada dua candle yang tidak bisa nembus aslinya. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua. Jadinya biar aman saya tentukan di 2000-an untuk resistennya. Nah, sedangkan untuk supportnya saya nentukannya di 1600-an. Ini untuk PTPP. Nah, kita lanjut ke RSI-nya untuk PTPP. RSI-nya sendiri sekarang ada di 48 untuk PTPP. Dan ini sudah bergerak ke bawah. Nih, saya lingkari. Itu mulai bergerak ke bawah untuk PTPP. Nah, kita lihat MACD-nya. Ini untuk MACD-nya. Nah, di sini ini garis yang warna biru itu sudah mulai sedikit berbelok ke atas dan histogramnya ini sudah mulai menipis ke atas. Nah, jadi kesimpulannya untuk PTPP sendiri ini dan ini 4 saham yang properti ya. Nah, ini ya hampir sama semua. Jadinya sudah di atas rata-rata semua seperti itu. Nah, jadinya kita cuma tinggal nunggu waktu yang tepat untuk menunggu koreksi dari beberapa saham properti ini. Menurut saya sih seperti itu. Soalnya biar kita profitnya itu maksimal, gak tanggung-tanggung seperti itu. Mungkin sekian analisis dari saya.
Kalau seandainya suka sama video ini di like, kalau tidak suka di dislike. Kalau ada yang mau ditanyakan sama ada request untuk video selanjutnya, itu bisa dituliskan di kolom komentar di bawah. Nah, jangan lupa di subscribe sama nyalakan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan dari video ini untuk yang berikutnya seperti itu. Jangan lupa di share kalau seandainya video ini bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.